Halo teman-teman, jika teman-teman perhatikan laptop Lenovo ini, maka akan teman-teman lihat keganjilan pada laptop ini. Apakah bisa terlihat? Kita buka dulu. Nah, lihat. Di sini ada bagian atau area yang menganga seperti ini ya. Ini kalau kita tekan ini tidak bisa tertutup. Nah, apakah teman-teman tahu ini diakibatkan apa? Nah, tentunya ini diakibatkan dari baterai yang sudah mengembung ya, seperti handphone kita. Kalau baterainya sudah kembung pasti bodinya akan terangkat. Nah, begitu juga dengan laptop ini teman-teman, lihat. Nah, ini bagian atasnya sudah seperti ini sudah mengangkat ya. Nah, jika teman-teman memiliki kendala seperti ini, maka satu-satunya solusi yang bisa dilakukan adalah melepas baterai laptopnya teman-teman ya. Jadi jangan dibiarkan mengembung begitu saja, karena dampaknya bisa berakibat fatal ya. Diantaranya bisa mengakibatkan ledakan pada laptop. Dan ini betul teman-teman ya, beberapa laptop itu meledak karena baterainya ya, baterainya yang sudah sangat buruk, sudah bad, tapi dipaksakan. Seperti pada laptop ini sudah kembung ya, dan dia sudah tidak berfungsi sama sekali. Makanya ada dan tiadanya dia sudah tidak berpengaruh. Untuk itu mari kita bongkar laptop ini untuk melepaskan baterainya teman-teman. Nah, untuk beberapa laptop tentunya berbeda cara membongkarnya ya. Namun teman-teman, pada umumnya untuk baterai-baterai yang seperti ini, untuk membongkarnya itu relatif lebih mudah ya. Di sini teman-teman tinggal melepaskan baut bagian bawahnya, lalu kita nanti akan melepaskan bodinya untuk kita bongkar. Nah, di sini teman-teman kita tinggal kita lepaskan saja seluruh bautnya ya. Jadi teman-teman lepaskan baterainya. Setelah itu ada dua opsi ya. Opsi pertama, teman-teman biarkan laptopnya tanpa baterai, dan opsi kedua yaitu sambil teman-teman mengganti baterai laptopnya. Nah, di sini karena user atau pemilik laptop ini hanya ingin melepaskan baterainya saja, maka saya tidak akan menggantinya dengan baterai yang baru ya. Jadi kata user, nanti saja untuk penggantian baterainya. Untuk saat ini yang penting baterai yang rusak itu, yang kembung itu dilepas terlebih dahulu saja agar lebih safety ya. Karena ini laptop memang dipakai untuk sehari-hari ya, untuk kuliah. Nah teman-teman, jika sudah terlepas semua bautnya, ini semua baut sudah terlepas ya, tinggal kita angkat saja casingnya pelan-pelan. Kita akan membuka casing ini ya, sambungan dari casing bagian atas dan bawah. Nah ini kita bisa menggunakan obeng min dan sejenisnya, yang penting benda-benda lain yang bentuknya lancip seperti obeng min ya, bisa menggunakan apa saja. Misalkan menggunakan opening tool seperti ini atau yang berbahan plastik juga bisa ya. Ini tinggal dibuka saja pelan-pelan. Dan pada umumnya semua laptop cara membongkarnya seperti ini teman-teman. Nah, kita berputar. Nah ini kalau laptop yang sudah kembung seperti ini lebih mudah membongkarnya, karena memang sudah terangkat ya teman-teman ya. Kita tinggal mengangkatnya saja bagian yang lainnya secara pelan-pelan, jangan dipaksa ya. Kalau memang keras, lebih baik kita buka dulu kunciannya di sekeliling ini teman-teman. Nah ini tinggal diangkat saja pelan-pelan. Kalau ada yang masih terkunci ya teman-teman tinggal buka ya. Nah di sini ada bagian yang terkunci. Nah kita angkat seperti ini. Oh sorry, di sini ternyata masih ada satu baut yang belum terlepas teman-teman. Oke, kita angkat dulu. Ini saya merekam di saat jam 3 pagi ya, menjelang sahur.
hari Jumat Ramadan ke-8 ya. Wah, lihat teman-teman. Nah, di sini sudah terlihat ya, baterainya sudah hamil ini. Ini harus dilepaskan nih. Nih, bisa lihat, bisa teman-teman lihat ya. Ini bagiannya sudah kembung. Nah, jika di sekeliling ini ada baut teman-teman, tinggal dilepas dulu bautnya. Namun jika tidak ada, maka teman-teman bisa langsung mengangkatnya ya. Nah, dan di sini masih ada baut ya, atau terpasang baut. Ini dilepas saja, dan di bagian kirinya juga masih ada ya. Di beberapa kasus laptop memang terjadi hal yang tidak diduga ya, dimana laptop itu ada yang meledak ya. Dulu ada beritanya di Korea Selatan misalnya. Nah, itu terjadi ledakan ya. Nah, kita antisipasi hal-hal seperti itu teman-teman. Jadi jangan dianggap enteng ya hal-hal seperti ini. Jadi kenapa meledak? Karena laptop ini jadinya overheat ya, karena harus menyala sambil dicas, akhirnya semakin panas dan semakin kembung ini baterainya. Nah, ini sudah terlepas. Di sini ada konektor, teman-teman tinggal tarik saja konektor yang ini itu untuk melepaskan baterainya. Bismillah. Nah, ini teman-teman lihat sudah terlepas ya. Ini baterainya memang setelah diganti juga ini, mungkin ini baterai kedua yang diganti setelah baterai bawaannya. Nah, jika seperti ini relatif lebih aman teman-teman ya untuk digunakan. Meskipun tanpa baterai, ini masih bisa menyala sambil dicas ya saat menyalakannya. Jadi seperti PC teman-teman. Untuk laptop ini sendiri ternyata dia sudah di upgrade ya, dimana bawaannya itu harddisk sekarang sudah diganti dengan SSD dan dikombinasikan dengan harddisk ya. Jadi harddisk bawaannya masih ada di sini di bagian KD, tempat dimana ini awalnya adalah DVD drive ya, lalu diganti dengan harddisk. Jadi ini ada double drive atau ada dua penyimpanan, dan penyimpanan utamanya SSD dipasang di sini ya, di penyimpanan utama. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, ini lebih aman dan tinggal kita rakit saja teman-teman. Ini tadi ada yang terlepas nih. Nah, ini dia. Ini soketnya terlepas ya, harusnya terpasang. Ini kita akan pasang dulu. Ini tinggal dipasangkan saja. Nah, di sini saya sudah menemukan baut yang seukuran dengan pasangan yang ini, yang menghubungkan soket. Kita pasangkan di sini. Nah, ini sudah kuat ya. Jadi nanti dia saat dipasang akan lebih kuat teman-teman jika soketnya kita pasang seperti ini. Nanti di sini kan ada baut dari bagian luar teman-teman. Oke, ini kita tinggal rakit saja. Ini tinggal dipasang saja cover bagian bawahnya. Dan untuk DVD drive-nya kita lepas dulu. Nah, kita pasang seperti semula ya. Kita pasang seperti ini. Lalu kita sambungkan semua konektor dengan cara menekan semua area bagian luar ya, atau di sekeliling bodi bagian atas dan bawah. Ini kita singkirkan dulu. Nah, ini kita masukkan dulu sekarang KD ini ya. Jadi teman-teman yang memiliki laptop dengan tambahan DVD drive, maka itu menjadi kelebihan tersendiri karena nanti bisa dikombinasikan dengan
SSD ya, sebagai penyimpanan tambahan. Oke, ini tinggal dicengkram saja teman-teman, pelan-pelan ya, karena kalau terlalu kencang nanti khawatir LCD-nya juga jadi retak. Ini kita tutup seperti ini. Jika sudah teman-teman, ini sudah terpasang semua soket atau kunciannya, maka ini tinggal kita pasang kembali semua baut laptop ini. Nah teman-teman, ini sudah saya pasang semua bautnya ya, terutama di bagian engsel nih kanan kiri, jangan sampai tidak dipasang ya, harus dipasang untuk menghindari patah pada engsel laptop ini. Nah sekarang kita akan coba untuk buka terlebih dahulu, dan kita akan tes nyalakan tanpa baterai ya. Kita anggap dia sebagai PC yang saat dinyalakan harus menggunakan charger. Kita nyalakan, kita cas terlebih dahulu. Nah jadi seperti ini teman-teman ya. Meskipun baterainya sudah tidak ada, dan ini dia pelakunya teman-teman ya, yang membuat laptop ini terangkat tadi bagian bodinya, sekarang sudah rapih kembali. Selamat mencoba teman-teman ya, selamat mencoba. Bagi teman-teman yang memiliki kendala yang sama, silahkan dicoba tutorial ini. Dan bagi teman-teman yang mau mengecek bagaimana cara membeli baterai penggantinya, karena setiap laptop itu kan memiliki baterai yang berbeda-beda ya. Nah di sini teman-teman bisa mengecek deskripsi pada laptop ini, seperti pada laptop Lenovo ini tertulis pada baterainya yaitu model name ya. Nah model name nya itu L16L2PB2. Nah itu adalah seri baterainya ya. Jadi teman-teman jika mau membeli baterai, maka tinggal jadikan seri tersebut sebagai patokannya ya, sebagai seri baterai penggantinya. Nah jadi teman-teman bisa membelinya secara offline maupun online ya. Jika membeli secara online, maka tinggal search saja seri baterai tersebut, begitu teman-teman. Dan jangan lupa diskusikan juga dengan seller baterainya ya. Jadi bisa dikombinasikan antara merek laptop dan merek baterainya ya. Jadi saat kita membeli baterai laptop itu tidak hanya berpatokan kepada merek laptop saja, karena bisa jadi merek laptopnya itu sama, ternyata setelah membeli baterai kok baterainya beda. Nah kalau saya menyarankan teman-teman saat membeli baterai laptop, maka gunakanlah merek laptop dan juga seri pada baterainya sebagai acuan utama dalam membeli baterai laptop, gitu teman-teman ya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya. Silahkan cantumkan di kolom komentar jika kalian memiliki pertanyaan.